Oke, selamat datang di Ganesha Speak Time. Oke, kita kedatangan tim Glory Ganesha. Halo, apa kabar semua? Baik Ya. Alhamdulillah. Oke, di sini ada Kak Yuda. Halo, apa kabar Kak Yuda? Baik Kak. Kegiatannya di rumah apa nih? Kegiatannya ya cuman kuliah. Mangan turu. Ya benar. Terus kuliah ya daring. Ya. Terus apa lagi Kak? Terus sama ya ke kampus lah buat persiapan ikut lomba. Ada event lagi ya? Ada. Ada lagi ya. Oke. Terus di sini ada Kak Dinda. Halo Kak Dinda. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kegiatannya apa nih? Kegiatannya persiapan lomba, terus persiapan ke itu Pilmapres yang didikte sama rebahan juga, Mas. Oh, Pilmapres kos Mas. Oh, turun Iya. kos. anak kos ya? Iya. Aslinya mana? Aslinya Pacitan. Oh, Pacitan. Kan ini tadi bicara Pilmapres. Pilmapres itu apa, Kak? Jadi Pilmapres itu adalah pemilihan mahasiswa berprestasi dari setiap universitas. Nah, saya kemarin baru di tingkat universitas. Juara 1. Ya, di tingkat Wah. universitas tapi Alhamdulillah dari tim beton ya. Ya. Terus di sini juga ada Kak Rian. Halo Kak Ya, Rian. halo, Mas Sabar. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Kegiatan saat ini apa nih, Mas? Sama ini juga sama. Rebahan gitu ya? Iya, sama nunggu kuliah, Nama kuliah, terus persiapan juga buat event ya? event lomba ada. Nah, gini teman-teman, kok bicaranya tentang event-event. Jadi gini, tim Glory Ganesha ini adalah tim beton ya? Iya. Dan tim beton yang Dari kemarin juara 1 nasional di Universitas Taruman Negara. Itu dalam event apa, Mas? Lomba beton nasional. Lomba beton nasional. eventnya itu Civil National Expo 2021. Nah, jadi Civil National Expo itu ada beberapa jenis perlombaan, Beberapa jenis ya. perlombaan. Kayak geoteknik, transportasi, Ya. analisa ekonomi. Ya. Dan kalau yang lomba lainnya itu kan dari tahun 2014. Dari 2014 Ya. dimulainya ya? Tapi kalau lomba betonnya itu udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Wow. Dan ini adalah yang ke-25. Ke-25. Iya. Dan kemarin tim Glory Ganesha ini ikut dalam perlombaan beton. Ya. Iya. Oh ya, wow, keren banget ya. Jadi teman-teman yang di rumah pada kepo, kok ini ada tim Glory Ganesha itu apa toh? Nah, ini itu adalah tim beton dari UTP Surakarta yang mengikuti perlombaan beton di universitas-universitas lain ya. Ada event, event ya. Seperti itu ya. Oke, aku rada grogi. Jadi aku tenang gitu. Jujur ya, teman-teman di rumah aku grogi banget nih. Ada Kak Yuda, Kak Rian, terus ada Kak Dinda. Grogi ini minta ampun ya. Aku main bahas beton yang bahas apa ya? Aku gak ngerti ya. Gak mudeng apa-apa. Aduh, yo orang ngono tuh, Mas. Karena aku ning kene takut-takut ben aku ngerti lho, Mas. Ya. Siap. Siap ya? Siap. Padahal dewe aku ya melu temen. Ya, jadi seperti itu. Bicara tentang perlombaan tadi ya, apa namanya tadi? Perlombaan Expo apa? Civil National Expo. Di Tarumanegara ikut lomba beton, temanya apa? Temanya Reactive Powder Concrete. Creative Powder Concrete. Kalau iya. diartiin itu apa, Kak? Jadi mungkin teman-teman masih jarang ya yang dengar Ya. apa sih Reactive Powder Concrete itu. Jadi Reactive Powder Concrete itu adalah beton bubuk reaktif. Nah, apa sih kok namanya aneh gitu ya? Pasti banyak yang bingung itu apa sih kok reaktif gitu. Nah, orang awam itu pasti pahamnya kalau kita sebutnya Ultra High Performance Concrete. Apa itu ultra high? Itu beton yang punya kekuatan yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Oh, begitu ya. Oh, siap. Iya. Terus gini Kak, mau pengen tanya nih sama tim Glory Ganesha. Awal terbentuknya tim Glory Ganesha itu gimana, Kak? Siapa nih yang mau jawab? Ayo. Mbak Dinda. Oh, Mbak Dinda. Ya, Mbak Dinda. Ya, jadi Glory Ganesha 19 itu awal terbentuk pada tahun 2019. Nah, itu awalnya kenapa sih kok bisa ada timnya? Jadi awalnya kan 2019 itu awal kita bergabung di tim beton. Tim beton. Ya, itu kan masih semester 1, tapi kan merasa belum punya pengalaman, belum berani ikut lomba nih. Tapi sama senior-senior itu dipaksa, ayo ikut gitu. Ya akhirnya ikut. Tapi awal Glory Ganesha 19 itu anggotanya bukan ini. Dulu itu Mas Yuda, saya sama Mas Nanda. Gitu.
Terus namanya itu awalnya bukan Glory Ganesha 19 ya. Tapi Namanya itu Jaya Ganesha 19. nah kok diganti apa Mbak? Nah, itu kan usulnya Mas Yuda, tapi kok menurut saya kok jenenge kok Desa. Desa banget gitu. ya. Oh, Aku akhirnya- desa Iya. enggak. Akhirnya diganti Glory akhirnya, Ganesha. daripada Jaya mending Glory, lebih gampang diingat orang gitu. Akhirnya Oke, itu awal terbentuknya ya. Nah, Iya. ini yang teman-teman kepo ini tentang beton. Nah, beton, gambaran tentang beton itu seperti apa Mas Yuda? Kalau beton itu sebenarnya banyak jenisnya sih Mas. Iya. Dari beton ringan, ada beton konvensional seperti pada umumnya kayak buat bangun-bangun yang ngecor pakai molen atau mixer itu, Oh. pakai cangkul yang diaduk manual itu beton konvensional. Kemudian ada beton SCC. SCC itu apa Mas? Kepanjangannya? SCC itu self compacting concrete Mas. apa Nah, Mas? itu apa nih Mas? Kan iki ada mana beton konvensional, terus SCC bareng self compacting concrete sing membedakan dari kedua jenis kuwi apa? Kalau beton konvensional itu dari penggunaan pengaplikasiannya di lapangan itu Mas. Pengaplikasiannya. Ya, kalau beton SCC itu biasanya kan kalau di Indonesia menggunakan vibrator. Vibrator untuk itu apa? memadatkan beton. Yang pegetar itu ya? Ya, Ya, biar betonnya biar padat masuk gitu ke ya. sela-sela. Setelah tulangan itu loh. Nah, gitu. Aku sok rarti wae yo. Ya, nggak apa-apa Mas. Ya, lanjut terus. Terus kalau SCC itu betonnya dapat mengalir sendiri. Jadi SCC. tulangan-tulangan sempit itu bisa melewati tanpa perlu vibrator tadi. Nah. tanpa pemadat itu sendiri. Terus self compacting concrete kuwi apa self compacting concrete. Concrete. Ya. Beton yang dapat Memadat sendiri. Oke. Itu mesti ada komposisinya juga ya. Ya benar Mas. Terus pakai reaktif apa? Reaktif itu ya. Admixture. Admixture itu seperti zat adiktif. Ya. Zat adiktif yang Atau obat lah ya. obat ya. Obat yang bisa ada tipe-tipenya ya gitu Iya. ngomongnya. Banyak Ya. Mas tipe-tipenya. Oke, terus kalau gini kan SCC ya Mas. Kalau beton konvensional itu biasanya digunakan untuk Pembangunan Pada itu, umumnya. pada padha wae asline. SCC karo konvensional padha wae ning beda apa ya Cara workability-nya, pengaplikasiannya, cara ya. pengaplikasiannya. Oh, oke. Jadi kalau konvensional itu harus ada manualnya gitu ya. Kalau SCC kan bisa ada dewe ngono ya. terus tambah lagi kalau misalkan dimensi Mas, dimensi dari kolom. Heeh. Kolom itu kalau beton konvensional biasanya 1 meter lah, Iya. ibarat 1 meter. Kalau pakai beton SCC kan kewatatannya kan tinggi. Iya, itu kewatatannya tinggi. bisa jadi kecil, jadi 60 cm kayak gitu. Memperkecil dimensi. Oke. Terus lanjut ke apa ya, kembali lagi di perlombaan tadi ya Mas. Di Universitas Tarumanegara. Nah, prosesnya itu apa? Dari tahap penyisihan mungkin atau terus apa itu apa aja Mas Rian? Untuk lomba kemarin tahap pertama itu dari penilaian proposal. Terus yang kedua itu video mixing. Video mixing. Ya itu berupa perkenalan alat dan bahan yang digunakan. Terus latar belakang dari inovasi kami itu juga dijelaskan dalam video tersebut. Oh, Terus gitu. nilai kuatekannya itu kan juga berpengaruh. Berpengaruh. Iya, benar. Jadi kuat tekannya itu masuk dalam video ya? Apa Iya. gimana? Kalau dalam lomba kemarin itu beton yang kami buat dikirim ke sana. Oh, dikirim. Iya, dikirim. Ya dipaketkan. Dipaketkan. lah. Ngujinya di Di sana ya? Unpar. Oh, gitu. Jadi ngujinya di sana. Tapi buatnya itu kan online ya, Kak? Iya. Nah, buatnya biar gak ada kecurangan itu gimana? Di video kah? Iya, di video. Oh, Video di video. dari awal sampai akhir itu video nggak boleh Video. di-cut. Ya, nggak boleh Oh. diedit juga. Gitu ya. Terus masuk dalam grand final itu diambil 5 5 peserta. 5 peserta dari tim. 5 tim. Oh, 5 tim. 5 tim dari 33. 33 peserta. Nah, yang grand final kemarin dari mana aja, Kak? Dari UTP sendiri. TP. Kemudian dari Tuan rumah. Universitas Tarumanegara. Kemudian yang ketiga Politeknik Negeri Banyuwangi. Ada Bandung juga. Ada Bandung juga. Ya, kemudian yang terakhir Universitas 11 apa Maret. itu? 11 Maret. Lupa enggak? 11 Maret enggak? Enggak lolos, Mas. Enggak lolos final. Ya, kemarin itu UNS sebenarnya ada 5 tim yang maju. 5 tim yang maju. Iya, 5 tim. Ada Universitas Indonesia juga, Universitas Diponegoro. Wow. Banyak lah pokoknya univ-univ terkemuka. Dan hebatnya UTP juara 1. Nah, ini Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi TP Surakarta ya.
bisa mengalahkan universitas-universitas besar-besar ya. Iya. Jadi UTP Surakarta itu nggak kalah saing, malah di atasnya ya mungkin ya. Iya. Di atasnya kalau tentang beton ini kita nomor 1 lah ya, sombong dikit lah. Ya nggak apa-apa. Namanya juga kita lagi naik ya buat ini. Dan juga mungkin usahanya, terus trialnya. Ngomong-ngomong kan latihannya juga sampai malam, Ya, menghabis Iya. waktu. Sampai kenal jam waktu. 3 pagi. loh, Mas. jam 3 pagi. Ya, Iya. iya. Jadi itu usaha itu gak mengkhianati hasil dan juga diimbangi dengan doa. Ya seperti itu ya. Terus lanjut Mas, tadi kan penyisihan. Nah, cara mengatasi grogi pas grand final. Ini saya mau tanya ke Kak Dinda. Cara mengatasi grogi. Jujur kalau grogi itu ya nggak usah ditanya pasti grogi lah Iya. ya. Apalagi kan online itu kendala utamanya sinyal. Sinyal ya. Walaupun sebagus apapun persiapan kita, presentasi kita, kalau sinyalnya nggak memadai juga? kan, ya Iya. nggak guna gitu. Sama aja, Ya. Mas. Sama aja ya. Jadi mengatasi grogi itu nggak usah grogi. Yang penting kalian latihan aja, semangat. Pokoknya dipelajari lah, biar nanti tanya jawabnya itu Lancar gitu ya. Iya. Jadi grogi atau tidaknya ya kalau dibilang grogi ya grogi ya. Iya. Kalau Tinggal dibilang gimana grogi, kita mengendalikan diri mengendalikan aja. diri. Terus kita juga latihan gitu ya. Ya. Kalau nggak latihan ya sama aja bohong. Walaupun kita lancar bicara tapi nggak belajar, nggak memahami tentang perlombaan kita, materi kita ya sama aja bohong. Kita Ya, malah ngawur adanya. Itu dalam 1 minggu tuh ngebut Mas. Dari Ngebut ya? tanggal 21 kan 21 pengumuman. Ya pengumuman. Terus tanggal 28 final. Nah, itu 1 minggu tuh kita ngebut siang malam, pokoknya belajar terus kayak gitu Mas. Sambil menyiapkan yang lainnya, lomba-lomba yang lainnya. Jadi nggak salah ya. Jadi juara 1 latihannya siang malam. Latihan sampai jam 3. Wah, keren. Oke. Kemarin juara itu lombanya kapan Kak? Grand finalnya? 28 28 itu baru kemarin ya. Ini berapa Iya. tanggal berapa ini? 8 Mei. 3 Juni 28 Mei. Iya. Ya. Terus katanya masuk solo pos ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gini ya, TP Surakarta ada yang dibanggakan dari tim Glory Ganesha ini. Bahasa apa nih Mas? Bosen jenengan loh. Tanya saya. Gini lah aku bingung ya. Lagi wong elok-elok kabeh aku bingung ngembe bahasa apa. Mas sabar ya, sok merendah. Padahal dia juga prestasinya Apa? segudang kok ya. Iya. Kan aku di sini kan baru awal gitu. Jadi teman-teman ya, aku jujur ya, cerita sedikit ya. Aku dulu satu kelas sama Mas Yuda, terus Kak Rian di SMK. Gak pernah masuk dia. Apa? Gak pernah mlebu. Iya, gak pernah mlebu kelas. Iya. Ya, aku jujur deh Ben gak tahu mlebu kelas. Jadi Mas Yuda sama Mas Rian ini dulu satu kelas di SMK Sakti Gemolong, satu kelas. Terus mereka lanjut di kuliah, tapi aku nggak 1 tahun libur 1 tahun. Terus kok Kak Rian sama Kak Yuda itu sukses di TP Surakarta ya, jadinya aku ikut. Nah, sekarang aku jadi adik tingkat deh. Maaf ya Mas. Ya gak apa-apa Mas. Sekarang manggilnya kakak tingkat. Padahal dulu kemana-kemana ya satu gerombolan gitu ya. Iya. Sekarang ya petuk lagi nih UTP Surakarta. Nah gitu. Oke, mungkin langsung aja ya Mas. Kita udahan aja ya. Mungkin ada pesan-pesan mungkin. Siapa nih mau bikin closing statement? Mbak Dinda aja yang Ih, pintar kamu berkata-kata nggak- dia. Oh iya wes. Salah satu aja. Salah satu aja. Ya. Semua Oh juga iya nggak benar. Aku pengen bahas ini nih. Kak Dinda kan Pilmapres ya? Iya. benar. Nah, ini kesempatan ini mau tanya. Nih, teman-teman ya dari tim Beton Ganesha itu ada Pilmapres. Apa ya kemarin juara 1 Pilmapres. Nah, nanti bisa dijelaskan. Kak Dinda bisa juara Pilmapres itu apa kemarin? Yang diperlombakan Pilmapres itu tentang apa? Terus itu gimana Kak? Ya jadi Pilmapres tahun ini itu kan mengusung tema tentang kita itu punya gagasan apa, solusi apa untuk pembangunan di era 4.0 ini. Nah kemarin saya mengusung tema inovasi beton juga. Inovasi beton juga. Ya, pakai tema RPC juga. Nah, RPC juga. kebetulan Dewan Juri kemarin juga sangat tertarik dengan tema yang saya bawa dan kebetulan banyak yang
belum paham juga RPC itu apa, pengaplikasiannya gimana, dan alhamdulillah ternyata dapat juara satu. Alhamdulillah. Nah ini habis dari Pilmapres UTP Surakarta juara 1. Nah itu nanti setelah itu kemana kak? Lomba di mana? Nah kalau di universitas negeri itu kan setelah lolos di tingkat universitas bisa langsung maju ke tingkat nasional. Ya. Tetapi kalau dari universitas swasta itu harus maju ke dikti dulu. Kalau dikti dulu. Iya, kalau lolos di dikti baru bisa maju ke tingkat nasional. Tingkat gitu. nasional gitu ya. Jadi kalau swasta harus ke dikti dulu. Iya. Kalau negeri langsung ya? Iya. Langsung. Terus ngomong-ngomong Pilmapres, kok Mas Yuda, Mas Rian nggak ikut? Nah itu karena Karena apa? Soalnya Pilmapres kan ya bahasa Inggris lah. Bahasa Saya bahasa Inggris. Inggris kurang. Kurang Nggak menguasai bahasa begitu suka lah bahasa Inggris ini. Saya. Jujur banget ya. Iya, Seneng Mas Dan Yuda. dari tim beton pun juga sudah ada yang mengirimkan, jadi nggak usah lah. Ya wis. Mungkin Nggak usah. tahun besok lah bisa belajar dulu bahasa Oh, Inggris. siap. Berarti Kak Dinda dibobong ya ini. Ya wis lah Ben Dinda wis menang. Oleh Prestasinya banyak, Mas. Mas. Apa? Prestasinya banyak. Wah, pengen takok iya Iya. nih. Yes. Kan nih Mbak Dinda mau wes ya? Iya, Mas. Iya. Mas Dinda. Pernah lomba ning di wae, Mas? Prestasinya apa wae? Kalau lomba sebenarnya banyak sih Mas, dari semester 1 ya. Kalau event itu 8, 9 adalah yang saya ikuti, tapi yang kalau dapat juara itu cuman 4 kali. 4 kali tapi juara 1 2. Ya kan? Juara 1 2 kali, juara 2 sekali, sama juara harapan 2. Oh. Gak banyak dia. Gak banyak ya. Dia Juara satu mau 2 kali no. Iya, 2 kali. Mau dia- ngomongmu 1 kali. Oi, Ki. Kurang Ki fokus. hubungan suami istri jangan dibawa ke sini ya. Orang-orang Gian. Oke. Nah, ini kan berarti 4 kali juara ya itu ya. Iya. Nah, terus Mas Rian. Kalau Mas Rian Kalau sendiri saya di beton sendiri belum pernah baru ini juara, baru satu kali ini. 1 kali ini. Iya. Wah, Soalnya kemarin itu masuk finalis tapi nggak dilanjut soalnya ada pandemi. ada Awal pandemi jadi iya, dibatalkan. dibatalkan semua. Oh, sayang banget ya. Nah, ini Kak Rian baru pertama kali aja dari nol aja udah juara 1. Nah, berarti kan kakak-kakaknya ini bimbingnya hebat banget ya. Terus kalau Kak Dinda sendiri? Dulu pernah juara 2 di Universitas Diponegoro yaitu Innovation Concrete Competition. Temanya itu beton ringan. Beton ringan? Ya, Beton ringan itu seperti apa, Kak? bisa dijelaskan. Beton ringan. Nah. Beton ringan, kalau beton ringan itu beton yang mempunyai berat jenisnya ringan. Maksudnya, Wi? Ya bener, kalau misalkan itu biasanya berat jenis dari beton itu 1 meter kubik 2000, sekitar 2.500-an kilogram per meter kubik. Ya. Tapi kalau beton ringan itu 1.900 kilogram per meter kubik, bahkan kurang dari itu. Oh, gitu. Kalau beton ringan itu biasanya diaplikasikan buat Buat kalau sekarang itu buat panel dinding. apa? Panel dinding. Ya. Panel dinding. Oke. Mantep ya. Aku yo sok arti wae ya. Ra apa-apa. Mungkin Mas Sabar tertarik ke tim beton. Lah, Silakan emang udah ikut tuh. aku sih melu ya. Aku nek kene sok ra tau ya. Ya, Yang jadi muga nyusul juara. amin. Kuwi senak tunggu. Nah, kuwi ya. Muga-muga aku bisa menang, amin. Ya Allah. Aku gini ya teman-teman, aku soalnya baru mahasiswa baru semester 2. Kalau ini udah semester 4. Walaupun dia dulu barengan sama saya angkatannya, tapi kan saya telat masuk kuliahnya. Ya, nanti saya lah belajar sama master-masternya ini. Bisa ya, boleh kan? Boleh. Oh, Siapa boleh, saja yang mau datang ke lab silahkan belajar. nggak Belajar, apa-apa. nggak apa-apa ya. Asalkan di lab ada orangnya. Kalau nggak ada, Kalau nggak ada belajar sendiri. gaya beton dewi. Iya. Nah, aku pengen takok iki tentang gaya beton. Kan latihannya cara bagine piye lho, Mas? Kan yo kuliah bareng, terus yo nyiapke material kan jenenge gaya beton kan nyiapke material, Iya, terus bener. nggih apa jenenge ana inovasi barang, milih barang. Nah, kuwi cara bagine piye, Mas? Sapa sing jawab iki? Kalau Mas Yuda. bagi kan kita kuliah kan cuman dari jam 8 sampai jam 12. Ah. Setelah jam 12 kita bisa persiapan material kayak nyaring pasir, nyaring split atau agregat kasar tadi. Terus
kayak kita nyaring-nyaring inovasi, cari-cari inovasi di PT-PT sekitar atau di lingkungan-lingkungan sekitar Solo Raya lah. Kita itu terus kita pembuatan beton sampai malam sampai jam 3 tadi. Wah ya gitu ya. Jadi sing milih-milih kerikil-kerikil ngono ya barang ya. Iya bener Mas, kerikil. Wong ra gawean pasir dikumbah. Oh ya Mas, pasir dikumbah. Terus kerikil dipilih kubus. Ah, wi ciri-ciri kubus sing apik apa Mas? Kerikil sing apik. Kan ada kriterianya ngene. Enak kan? Ada. Kalau bentuknya kubus terus lancip ya benar. Terus kalau pasir kandungan lumpurnya berapa persen? Ya ada aturannya lah Mas. SNI jadi banyak. SNI ya gitu ya teman-teman. Kalau tentang beton itu banyak. Jadi beton ini gak asal ngaduk nih Mas. Enggak. Jadi ada aturannya semua. Ada aturannya, ada SNI terus apalagi ASTM, PBI, terus jadi ACI. Jadi teman-teman di rumah ya yang mikir wah teknik sipil kuli wah kamu belum tahu ada peraturan banyak yang bisa dipelajari ilmu sampai banyak aslimu sing ngitung iku lho hitungan tok ono hitungan tok ya kan soalnya ada apa beton kan ada apa terus apa ya mutuka sama mutu FC ya. Kan ngitungi yo apa sih nih perbandingannya beda-beda ya kan iya bener banget ketentuan-ketentuannya juga kan tapi kita ya juga coba-cobalah buat kenton lainnya, siapa tahu bisa lebih tinggi, bisa bikin jurnal sendiri. Cari-cari jurnal di googling. Siap. Terus saya mau kepo tentang Kak Yuda nih. Dia kan kuliah tapi megang proyek. Bener nggak kemarin dulu Gang proyek dari dari akhir 2020. Akhir 2020. Ya, sampai Mei kemarin. Nah, itu proyeknya itu jenengan jadi mandor atau seperti apa? Tahu jadi Rabutan lah. Kamu tadi kuliah Pak. Rabutan Mas, ada yang ngawasin ya bantu ngitung, gambar kayak gitu Mas. Oh, freelance. Ya enak banget ya. Mas Rian bareng ya? Enggak, saya enggak. Kan kemarin kan ketuanya katanya gambar. Kalau Kak Dinda udah pernah gambar-gambar gitu belum? Gambar pernah Mas, tapi tugas. Iya, tugas gambar itu dia gambar. Sampean ngecek ya Mas. Tapi gini loh, mungkin nilai plus dewi. Kak Dinda mungkin nang proyek tapi kan tentang segi materi, tentang persentase mungkin unggul Mbak Dinda kan? Ya, tanya sini. Soalnya gitu. Enggak ada yang ngajak kerja, Mas. Lah iki Mas. Enggak diajak. Mas Yuda? Enggak. Hah? Enggak tertarik Mas. Enggak kuat Mas, takon muli takon ada semen ora kuat. Oke. Siap. Oke, mungkin cukup ya. Ya. Oke, mungkin Kak Yuda nih sebagai ketua tim. Nah, ini teman-teman yang kepo ya. Siapa sih ketua tim beton di UTP Surakarta nih? Ada Kak Yuda. Kak Yanwar Yuda. Ya. Yanwar Setia Yuda Tama, ya kan? Ya, benar. Sulit gimana? Sulit nyamannya Mas. Oh iya, kemarin dia aku pulang ke rumahnya jalan kaki loh Mas. Ya. Oh, jalan kaki. Setelah menang lomba kan, soalnya dia kalau lomba itu nazarnya itu anti mainstream. Yang gundul, yang jalan kaki ke rumah. Oh iya, sebelum closing statement Mas. Kok iso ngono piye Mas nazar ini? Aneh ya? Mungkin buat tantangan sih Mas, buat tantangan diri kita sendiri. Kita bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan rezeki buat kita lah. Wis lu ngendi Mas mlakunya? Dari kampus 2 sampai rumah. Berapa kilo Mas? 15 kilo Mas. 15 kilo. Iya. Pirang jam ini? 2,5 jaman. 2,5 jam berarti mlaku karo tok Mas, petengku loro. Nak lari sudun. Wih berarti melaku karo nonton liyane. Kayak gendeng ya Mas, udan. Udan ya. Astagfirullah. Awalnya itu malah ngajak bertiga, ayo ke rumah jalan. Loh, aku ya semaput toh, rumahku Pacitan loh. Ya rumah ini kan jauh. Berarti ngajak-ngajak no. Ya aku nggak mau. Wah, Mas Yudai, gak masak kising cewek. Ini pembunuhan ya. Wih ya teman-teman, gokil jadi ya. Tim Glory Ganesha ini bikin nazarnya itu jalan kaki ya, sunggundul barang. Ya benar. Oke, Mas Yuda langsung closing statement aja Mas buat teman-teman nih. Motivasi biar kiat-kiatnya habis itu mungkin nazarnya bisa biar dapat juara, nazarnya jalan kaki.
Gak tak baleni Mas. Wes kapok. Oke, lanjut. Motivasi buat teman-teman semua yang kuliah di UTP atau yang mau masuk UTP, kita jangan melihat alma mater kita bagaimana, tapi bagaimana cara kita untuk memajukan atau membanggakan nama alma mater yang kita tempati. Gitu. Terima kasih. Gitu aja Mas. Ya. Simple banget ya. Oke, dari Kak Dinda mungkin ada tambahan? Mungkin menyempurnakan itu tadi ya. Iya. Jadi, Namanya pasangan itu harus. tahu kalau. Oke, lanjut. Jadi mungkin intinya tuh gini ya. Ya. Bukan kampus yang menjadikan kita itu bisa dan berkembang, tetapi diri kita sendiri. Mau kita kuliah di universitas negeri atau swasta, itu nggak menjamin kita akan berhasil. Tapi yang menjamin kita berhasil atau enggaknya itu diri kita sendiri. Gimana usaha kita, gimana kemauan kita. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak keterima di PTN, jangan menyerah. Nggak apa-apa kok sekolah di swasta, toh kita juga bisa juara ya. Ya bisa nih. Walaupun kadang dipandang sebelah mata. Ya. Nggak apa-apa, yang penting itu diri kita sendiri, niat kita itu mau gimana. Jadi nggak usah minder kalau kita dibilang apalah. Gitu sih. Gak usah didengerin ya kalau. Iya. Mas Yang Rian penting mungkin? buktiin aja kalau kita itu juara. Oh iya, siap. Mas Rian ada tambahan? Ya sudah. Mas Sudah Rian dijelaskan sama Mas Yuda sama Mbak Dinda. Oh, gini loh Kak, kalian ini ya, menengan banget ya. Isinan ya. Ya gak apa-apa, seperti juara ya. Oke ya teman-teman ya. Jangan lupa follow IG kita. Apa nih? Tim Beton Ganesha. Tim Beton Ganesha nanti dimunculin ya. Oke. IG pribadi enggak ini? IG pribadi nanti cari aja di Tim Beton. Namanya Kak Dinda ini mana tuh? Nah, itu kan ada. Ya, nanti gampang Kak nanti ya. Iya. Oke, jadi itu ya teman-teman kesimpulan dari teman-teman dari Glory Ganesha. Dan terima kasih kepada tim Glory Ganesha dan yang sudah membanggakan UTP Surakarta dan udah datang di podcast Ganesha Speak Time ini. Dan nanti minta ya, tolong share ini ya. Ya. Siap. Terima kasih juga buat dukungannya dari teman-teman semua, Ya. dari kampus, udah dibantu kita kemarin. Dibantu buat Ya. itu ya, buat grand finalnya juga ya. Ya, kan di sini. Oh iya. Terima kasih buat Mas Sabar juga udah undang kita ke sini. Yang sebenarnya dari tim sih Mas. Dari tim sih Ya, Mbak. kan sama aja ya. Sama aja ya. Oke ya teman-teman di rumah, terima kasih sudah menonton Ganesha Speak Time dan jangan lupa like, share, and comment jika ada gestar-gestar yang kalian pengen ya, misalnya pengen Pak Jokowi datang ke sini. Kan siapa tahu kita bisa gitu kan. Ya ibaratnya siapa Gibran dulu juga gak apa-apa gitu. Ya itu ya, terima kasih buat teman-teman, jangan lupa di share ya. Dan sampai jumpa di Ganesha Speak Time selanjutnya. Terima kasih, bye bye.